Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan gestur detektor Inkwell dan InkRespond widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android Emulator, nantinya proyek yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Pada proyek kali ini, kita akan mempraktikkan respon dari UI atau antarmuka tampilan bila tampilan tersebut kita tap. Contohnya, sewaktu kita tap di sini, ya, kita akan ubah title dari app bar-nya. Kemudian, sewaktu double tap, ya, jadi kita double tap di sini berubah. Kemudian, sewaktu on long press, ya, jadi ini ditekan lama, nah baru berubah. Kemudian ada lagi on tap Inkwell, ya. Kemudian on tap InkRespond, ya, seperti ini. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan gestur atau perlakuannya. Nah, untuk itu kita perlu deteksi ya dari perlakuan atau gestur pengguna saat mengoperasikan aplikasi. Jadi untuk deteksi tersebut kita bisa gunakan gestur detektor, ya. Jadi gestur detektor widget digunakan untuk mendeteksi gestur atau perlakuan pengguna terhadap aplikasi, ya. Jadi gesturnya misalkan on tap, on double tap, on long press, ya. Jadi sebenarnya ini hanya contoh-contoh yang sering kita gunakan sewaktu kita menjalankan aplikasi. Nanti saya akan tunjukkan gestur-gestur lainnya yang perlu Anda ketahui, ya. Nah, kemudian untuk Inkwell, ya, dan InkRespond, ya, juga sama seperti gestur detection atau gestur detektor, ya. Fungsinya untuk mendeteksi gestur, tetapi bedanya pada Inkwell dan InkRespond itu sewaktu di tap ada efek, ya. Jadi perhatikan efeknya. Jadi ada efek. Kalau pada Inkwell efeknya itu seperti efek permukaan air yang ada jatuh suatu benda, ada percikan air, ya. Nah, ini efeknya. Kemudian pada InkRespond efeknya, perhatikan kalau saya klik dari sebelah kanan, itu titiknya mulai dari sini kemudian membesar hingga di tengah, ya. Saya ulangi, kalau saya klik di sebelah sini, ya, di sebelah kiri, ya, jadi titiknya mulai dari sini membesar hingga ke tengah. Demikian juga kalau kita mulai dari sebelah kanan, ya. Jadi, nah, dia akan deteksi di sini, kemudian efeknya besar di tengah-tengah, ya. Jadi balonnya keluar dari posisi dimana kita klik pertama, kemudian akan membesar di tengah-tengah, ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan seperti biasa. Ctrl Shift P, Flutter New Project. Kita akan buatkan nama proyeknya gestur, ya. Oke, saya simpan di app Flutter Project. Oke, kita mulai langsung. Import package Flutter, kemudian material. Void main, kemudian run app, ya. Stateless. Pada bagian ini kita return material app. Pada bagian title kita akan buatkan belajar gestur. Pada bagian home kita akan buatkan show
gesture. Oke. Kemudian kita akan buatkan kelas dari stateful stf. Oke. Kita akan return scaffold ya. Oke, pada bagian scaffold kita akan membuat app bar ya. App bar. Kemudian pada bagian title-nya kita akan isi widget text, misalkan gesture ya. Oke, coba kita jalankan dulu dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Oke, baik. Kita lanjutkan kode programnya. App bar sudah tampil. Oke. Pada bagian body ya, kita tambahkan sebuah container. Oke. Kemudian pada container mempunyai sebuah child yang kita akan isi kolom ya. Di dalam kolom ada children. Oke. Oke, kita akan buat pertama yaitu dari widget gesture detection ya. Gesture detector ini dia. Oke. Kemudian pada bagian child, oke, ini kita isi dengan container. Kemudian pada container kita akan isi tingginya sekitar 35. Kemudian kita akan buat warna colors orange ya. Oke. Kemudian untuk lebarnya ya, kita akan buat double infinity ya. Oke. Kemudian kita isi teks ya. Pada bagian child kita isi teks, silakan on tab ya. Oke, sudah tampil ya. Jadi biar nggak terlalu dekat dengan app bar, kita tambah size box yaitu tingginya itu sekitar 30 ya. Oke, biar nggak terlalu dekat. Sekarang teksnya ini kita posisikan berada di tengah-tengah ya. Jadi teks ini berada di dalam kontainer ya. Ini dia berada dalam kontainer. Jadi kontainernya kita atur ya. Alignment ini dot center ya. Oke, simpan. Oke ya. Jadi si kontainer ini membentuk sebuah persegi yang panjang ya, melebar. Jadi nantinya pada kontainer ini telah kita pasang gesture detection ya. Jadi sewaktu kita tap kita akan buat suatu event. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa ini yang kita bentuk ini bukanlah sebuah tombol ya. Jadi ini adalah kontainer. Jadi sewaktu user atau pengguna ya membuat perlakuan atau gestur, dia ngetap ya di pada bagian kontainer ini. Nah, jadi tap itu yang kita deteksi, yaitu menggunakan gesture detection. Nah, kemudian baru sewaktu kita tap
title dari add bar ini kita ubah isinya ya. Nah, oke. Berarti sekarang kita buat dulu variabel untuk menggantikan title-nya ya. Oke. Kita akan buatkan variabel seperti ini. Nama variabelnya ya, tipe data string, misalkan nama variabelnya itu adalah title text. Oke. Isinya misalkan belajar gestur ya, titik koma. Nah, kemudian ini tinggal kita copy. Nah, kemudian ini dia. Jadi tinggal kita replacekan dengan variabel yang baru kita buat. Oke, kita simpan. Oke, langsung berubah ya. Jadi nantinya begitu kita tab, nama ini kita ubah ya. Nah, jadi untuk deteksinya pada bagian gesture detector ya, Anda tambahkan parameter yaitu on tab ya. Nah, jadi Anda bisa lihat cukup banyak gestur-gestur yang disediakan ya, yang semua ini dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi Anda ya. Oke, on tab. Kemudian kita akan isi functionnya ya. Nah, kemudian kita akan merubah isi dari variabel title text ini supaya teks pada bagian title ini berubah ya. Oke, jangan lupa pakai state management, set state, kemudian this title text misalkan isinya itu ya on tab ya. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba ya. Saya tab di sini. Oke, berhasil ya. Oke, kita perlu membuatkan sebuah function supaya function tersebut dapat digunakan pada gestur lainnya. Jadi karena ini sering digunakan, kita akan pindahkan di sebuah function ya. Oke, kita akan buatkan function baru. Nama functionnya, buat dulu tipenya void ya. Kemudian nama functionnya itu show title text ya. Oke, seperti ini ya. Ini kita cut ya, cut. Oke, pindahkan kemari, kita rapikan dulu. Oke ya. Oke, jadi nanti kita wakilkan di function ini. Jadi di sini kita akan buatkan parameter string title ya. Oke, ini kita pindahkan kemari. Nah ya. Oke, sekarang baru yang ini kita panggil sewaktu on tab di sini ya. Oke, langsung this ya, nama functionnya. Kemudian di sini kita isi dengan teks on tab ya, tutup kurungnya, kemudian titik koma, diakhiri titik koma. Oke, kita simpan. Oke, coba kita tes. Oke, masih berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan buatkan gestur berikutnya ya, yaitu double tap ya. Oke, jadi karena ini sama, widgetnya sama, jadi kita kopikan saja ya. Jadi kita akan kopikan dari sini sampai sini ya. Oke, cara mengkopinya itu menggunakan keyboard ya, Alt Shift panah bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah menggandakan ke bawah. Oke, di bagian sini ya, kita gantikan gesturnya itu on double tap ya, yang ini. Oke, teksnya kita rubah saja yang ini.
on double tap. Oke. Kemudian di sini kita ubah on double tap seperti ini ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, sudah tampil. Coba kita tes ya. Ini tap tidak berhasil karena dia harus double tap ya. Coba kita double tap. Nah, oke, berhasil. Oke, ini kita rapikan dulu ya kontainernya. Oke, pada bagian kontainer awalnya di bawah body kita tambahkan padding ya. Padding edge insert only ya. Jadi pada bagian leftnya itu sekitar 20, kemudian pada bagian kanan juga 20 ya. Oke, kita simpan. Oke ya, sehingga bentuknya seperti ini. Ini bentuknya mirip tombol ya, tapi Anda harus tahu ini bukan tombol. Jadi kalau kita udah pasang gesture detector, fungsinya ya mirip tombol ya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi ya di bawah sini, masih menggunakan gesture detector, tapi menggunakan yang long press ya, sewaktu ditekan lama ya. Oke. Ini kita copy dari sini sampai kemari ya. Oke, kita gandakan ke bawah, Alt Shift panah bawah ya di keyboard. Oke, di sininya kita ganti on long press ya, yang ini ya. Oke, di sini saya gantikan on long press ya. Oke, di sini on long press. Oke, kita simpan. Oke ya, ini dia. Jadi ini tab, saya double tap. Sewaktu di sini saya tekan lama, saya tahan. Nah, oke, berhasil ya. Oke, tuh selanjutnya kita akan buatkan inkwell ya. Jadi deteksinya itu menggunakan inkwell. Cuman pada inkwell itu nggak bisa langsung seperti ini ya. Jadi kalau pada gesture detection, gesture detector itu bisa langsung widgetnya, kemudian di bawahnya itu childnya itu bisa kita langsung isi kontainer. Untuk pada inkwell ya, itu kita harus bungkus dulu menggunakan card boleh ya. Jadi kita gunakan card di sini ya, card widget. Kemudian pada card ini kita bisa warnai ya, color misalkan colors orange gini ya. Oke, kemudian pada childnya itu ya, baru kita isikan dia itu dengan widget inkwell ya, inkwell seperti ini ya. Oke, nah jadi nggak bisa langsung inkwellnya itu kita sisipkan di awal ya, kita sisipkan di awal, tapi kita gunakan kontainer dulu ya, menggunakan card ya, tidak bisa menggunakan kontainer ya, yaitu selain card bisa juga kita gunakan material ya. Oke, pada inkwell kita langsung buatkan ya childnya itu child ya, container sama seperti di atas seperti ini ya. Kemudian alignment sama seperti di atas, alignment ini ya, center. Oke, kemudian dia juga punya tinggi sama seperti sebelumnya. Kemudian dia juga punya lebar
double infinity ya, seperti ini. Oke, kemudian baru kita isi childnya itu text ya, misalkan on top ya, itu from Inkwell ya, seperti ini. Oke, coba kita simpan dulu. Oke, ini masih terlalu dekat, kita kopikan saja size boxnya. Ini kita kopikan, pindahkan kemari ya. Oke, kita simpan. Oke, kemudian barulah kita isi gesturnya ya. Jadi di sini Inkwell, kemudian baru kita isikan on top ya, ini. Oke, kemudian baru kita panggil functionnya itu show text ya, kita isikan text on top ya. Ini on topnya punyanya Inkwell ya, Inkwell ini. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Oke, kita simpan. Oke ya, coba kita tes. Oke, berhasil ya. Oke, coba Anda perhatikan sewaktu saya tap di sini tuh ada warna ya, warna defaultnya. Nah, jadi seperti tetesan air yang jatuh di permukaan air efeknya. Oke, jadi supaya warna ini kelihatan, dapat kita gantikan ya pada bagian Inkwell. Ini dia. Jadi pada bagian Inkwell, yaitu splash colornya ini ya, splash color dapat kita ubah menjadi colors ya, misalkan warna merah ya. Oke, saya simpan. Nah, coba kita tes. Oke ya, jadi splash colornya ini dapat kita ganti-ganti. Nah, jadi Anda perhatikan ya, ini tidak rata ya, karena di sini itu materialnya sudah beda yang kita gunakan menggunakan card. Jadi dia punya style sendiri. Jadi biar sesuai dengan yang di atas, mungkin kita ubah saja ya, tidak menggunakan card, kita gunakan material kosong saja. Jadi Anda ubah menjadi material ya. Jadi kita gunakan widget kosong ya, jadi supaya sama ya. Oke, yang terakhir kita akan gunakan widget ink response ya. Oke, kita gandakan dulu dari sini sampai di sini ya. Oke, gunakan keyboard ya, tombolnya itu Alt Shift panah bawah ya. Oke, nah jadi di sini nih kita ganti sekarang ya, tidak menggunakan Inkwell tapi menggunakan ink response ya, seperti ini ya. Ini tinggal kita ubah on top dari ink response ya, seperti ini. Yang ini juga ya, on top from ink response ya, seperti ini. Oke ya. Oke, coba kita tes. Nah, jadi untuk warna splashnya ini Anda bisa gantikan ya. Nih warna splash colornya ini, misalkan ke warna green ya, misalkan. Diperhatikan jika saya klik di sini, nah warnanya itu mulai dari sini balonnya membesar hingga ke tengah ya. Oke,
ini dapat Anda sesuaikan warnanya itu dengan kebutuhan Anda, ya. Jadi yang perlu saya terangkan di sini, ini semua bukan tombol, ini adalah kontainer, ya. Jadi di dalam kontainer itu kita pasang detektor, ya. Ini 1, 2, 3 menggunakan gestur detektor, sedangkan ini menggunakan Inkwell, ini menggunakan ink response, ya. Inkwell dan ink response itu sama fungsinya, ya. Jadi semua ini sama fungsinya, cuman untuk kedua widgetnya ini yang Inkwell dan ink response dia punya efek, ya, punya efek splash screen. Nah, bedanya kalau pada Inkwell efeknya itu dia seperti air yang di permukaan air, ya. Bila ada jatuh suatu benda itu ada gelombang seperti ini, ya. Nah, pada ink response efeknya itu dia mendeteksi di mana awal tab kita, kemudian bulatannya itu atau balonnya itu bentuknya itu kecil hingga besar ke tengah, ya. Nah, itu saja bedanya. Nah, sebenarnya cukup banyak, ya, gestur-gestur yang lain, ya, dapat Anda cari, ya, di dokumentasinya pada API Flutter, ya, .dev. Nah, di sini juga terlihat banyak sekali, ya, dokumentasinya. Jadi dapat Anda atur sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, jadi ini yang kita praktekkan hanya yang sering digunakan pada saat mengoperasikan aplikasi, ya. Oke, ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.